Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Adlia Putri, nomor NPM 042. Di sini saya akan meresu materi tentang sistem informasi, strategi organisasi, dan keunggulan kompetitif. Pertama itu Tujuannya adalah memahami pentingnya manajemen proses bisnis dalam meningkatkan efisiensi organisasi pendidikan dan rekayasa ulang proses bisnis pendidikan. Jadi kita dapat memahami pentingnya memanage proses bisnis untuk mempermudah dalam menata bisnis. Poin utamanya adalah menerapkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan pendidikan. Selanjutnya ada bisnis proses organisasi pendidikan. Contoh prosesnya itu ada manajemen, pendaftaran siswa, yang kedua itu penjadwalan, yang ketiga pengelolaan akademik, yang keempat keuangan. Rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Bagaimana organisasi dapat meningkatkan kinerja melalui rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama itu ada analisis proses, yang kedua ada perancangan proses baru, ketiga itu implementasi, dan keempat pemantauan dan evaluasi. Contoh penerapannya ini otomatisasi proses manual dalam administrasi sekolah. Manajemen proses bisnis atau BPM. Di sini ada definisi pendekatan sistematis untuk perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan. Fokus utamanya itu untuk memonitoring, analisis dan penyesuaian proses secara real time. Manfaatnya itu meningkatan bertahap dan berkelanjutan dalam efisiensi. Tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Tekanan bisnis itu tekanan bisnis di organisasi sekolah menghadapi berbagai tekanan bisnis seperti persaingan, perubahan preferensi masyarakat, dan pertumbuhan teknologi yang cepat. Tekanan ini memaksa organisasi sekolah untuk beradaptasi dan menjadi lebih inovatif. Terus respon organisasi sekolah harus merespon tekanan bisnis dengan strategi yang efektif. Strategi tersebut dapat berupa pengembangan program baru, peningkatan layanan pelanggan, optimasi proses KBM, dan investasi dalam teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendukung respon organisasi terhadap tekanan bisnis. Sistem informasi dapat membantu dalam pengumpulan data berupa data guru dan lain-lain, data siswa, analisis, pengambilan keputusan, dan penyebaran informasi secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif melalui sistem informasi strategis. Ada 5 model 5 kekuatan porter. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, kedua itu kekuatan pemasok, ketiga itu kekuatan kembali, yang keempat ancaman produk pengganti, dan kelima adalah persaingan antar institusi. Yang selanjutnya ada strategi keunggulan kompetitif mencapai posisi unggul dalam dunia pendidikan. Ini ada 5 juga. Yang pertama ada kepemimpinan biaya dalam pendidikan. Sekolah-sekolah ini banyak yang menawarkan pendidikan dengan biaya yang rendah, maka sekolah yang memiliki biaya pendidikan rendah akan banyak diminati dibanding dengan pembiayaan tinggi. Kedua itu diferensiasi dalam pendidikan. Diferensiasi ini menawarkan pendidikan yang unik, kurikulum yang internasional, maupun program unggulan. Yang ketiga ada strategi fokus dalam pendidikan. Sekolah yang menargetkan seperti sekolah khusus anak berbakat, bukan hanya untuk sekolah akademik, terus untuk sekolah berkebutuhan khusus, dan lain-lain. 4. Inovasi dalam pendidikan. Universitas maupun sekolah itu memiliki teknologi pembelajaran yang terbaru untuk menarik para siswa masuk ke dalam institusi. Yang kelima, aliansi dan kemitraan dalam pendidikan. Sekolah
maupun universitas memiliki aliansi dalam mendukung sekolah atau universitas itu dalam menyediakan perangkat ajar atau kerjasama untuk kemitraan. Pentingnya penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi. Penyelarasan baik memastikan bahwa TI tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang pertama ada karakteristik penyelarasan yang efektif, kedua manfaatnya, dan yang ketiga itu penyelarasan bisnis dan TI. Aplikasi penyelarasan bisnis dan teknologi informasi ini, yang pertama ada pemahaman strategi bisnis, yang kedua analisis kebutuhan teknologi, yang ketiga perencanaan dan implementasi, dan keempat evaluasi dan perbaikan. Kesimpulannya adalah strategi keunggulan kompetitif dalam dunia pendidikan ini memungkinkan institusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan tren pendidikan yang berkembang. Dengan menerapkan strategi yang tepat, sekolah dan universitas dapat memperkuat potensi mereka dalam pasar pendidikan yang kompetitif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa strategi keunggulan kompetitif dalam dunia pendidikan ini semakin berlomba-lomba untuk menampilkan keunggulan sekolah dan universitas yang ada di Indonesia maupun internasional. Untuk apa? Menarik daya siswa untuk masuk ke dalam institusi yang ada di situ. Contohnya seperti banyaknya ekstrakurikuler yang beragam dan mata kuliah atau mata pelajaran yang beragam dalam suatu sekolah itu akan menarik para siswa untuk masuk. Kemudian teknologi yang terdapat di dalam sekolah tersebut juga akan membuat sekolah tersebut terlihat maju dan akan menarik perhatian siswa. Sekian resum dari saya, penjelasan dari saya tentang sistem informasi, strategi organisasi, dan keunggulan kompetitif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.